أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء المرسلين وعليهم وصحبهم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم افتح قلوبنا وتعرفين علمنا علوم الأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. قال المحدث رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليماني telah bercerita kepadaku oleh Abu Yamani. Qala, dia berkata, akhbarana Syu'aibun an-Zuhri, telah bercerita pada kami oleh Syu'aib daripada Zuhri. Qala, dia berkata, haddatsani Anas bin Malik, telah bercerita kepada oleh Anas bin Malik. Qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra, dia melakukan salat asar, wasyamsu murtafi'atun hayyatun, sedangkan matahari masih sangat tinggi, hayyatun, sangat putih, sangat terang. Fayazhabu zahibu ilal awali, maka pergilah orang yang pergi menuju wilayah awali. Fayatihim, maka dia mendatangi mereka. Wasyamsu murtafi'atun, sedangkan matahari masih tinggi. Wa ba'dul awali, dan sebagian daripada wilayah awali itu, minal madinati, dari Madinah, ala arba'ati amyalin, yaitu atas 4 mil, au nahwih, atau seumpamanya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Ibn Syihab, telah bercerita kepada oleh Malik bin Syihab, an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, qala kunna nusallil asra, kami melakukan salat asar. Summa yazhabu zahibu minna, kemudian pergilah orang yang pergi dari kami ila Kuba, ke Kuba. Fayatihim, maka lalu Rasulullah mendatangi mereka. Wasyamsu murtafi'atun, sedangkan matahari masih sangat tinggi. Nah, hadis ini merupakan kelanjutan daripada hadis sebelumnya tentang melaksanakan akan salat li akhir waktu dan awal waktu, sehingga berdaitlah keduanya setelah laksana li akhir waktu, berdait kanca si laksana li awal waktu, tanpa alasan sakit, tanpa alasan musafir, tanpa alasan lain-lain. Jadi lamun jangan semata-mata li ta'lim dengan Rasulullah, untuk mengajarkan para sahabat bahwa cara gini adalah merupakan suatu yang kanggu dalam keadaan normal laksana Rasulullah, apalagi dalam keadaan tidak normal, dalam keadaan sakit. Lagu tetap ia laksana Rasulullah li waktu masing-masing. Cuma ada sili akhir waktu, ada sili awal waktu. Kemudian di dalam hadis ini teriwayatan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat asar. Jelo masih atas, masih putih.
menandakan bahwa seolah-olah di mana asar. Seolah-olah di mana asar di mana butuh waktu zuhur. Antina laksana salat asar si Rasulullah SAW. Apabila kaitan kanca si bro, boleh jadi Rasulullah melaksanakan salat zuhur penutup waktu. Terus tiba-tiba salat asar sangat sin awal. Sebagian daripada para sahabat mengukur perjalanan antara Madinah timpal awali adalah cukup jauh sebenarnya. Cukup jauh. Sehingga enagen leka caranya boleh jadi deluah abang menjelang tiban waktu maghrib. Lagu ternyata masih atas jelu. Seolah-olah marak berukna arah asar. Padahal ente hitung jarak waktu antara jarak salat Rasulullah asar singone timpal sampai para sahabat tipe awal ini dari segi waktu umpama menit atau jam. Mulai jak parak-parak dengan nunggu jelu, nunggu luang jelu, ruang nanti dengan sampai tipe awali. Lagu ternyata masih atas jelu, masih atas. Sekenuan juga masih sewaktu para sahabat selesai sembahyang asar menuju Kuba dengan Madinah. Jarak antara Madinah timpal Kuba memang cukup jauh. Maka kedua hadis ini menjelaskan bahwa ya awal gati tahun melaksanakan salat asar Rasulullah SAW. Sehingga perjalanan cukup jauh masih waktu jelo masih putih di manbe arah-arah dengan abang-abang. Nah kemudian apabila kita berbicara secara manusia biasa, ya boleh jadi kan sangat cepat, kemudian jelo tak anak. Sebagai mujizat Rasulullah SAW. Sehingga marasi terjadi di waktu perang Khaybar. Rasulullah SAW berperang di akhir bulan sebelum mana ya? Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Li akhir gati. Jelo terakhir daripada Jumadil Akhir. Dengan musyrikin sengaja ngandeh-ngandehang perang, dia teman melengaku kalah. Tujuannya adalah untuk menggeret Rasulullah timpal para sahabat, dama tiba tanggal sekian bulan Rajab. Sementara kan tanggal sekian bulan Rajab berarti tamu bulan haram. Menurut tradisi bangsa Arab, dia kanggu dan berperang di bulan haram. Bagaimanapun Rasulullah SAW menghargai kebiasaan bangsa Arab ini dengan suatu tujuan untuk menunjukkan taat azas. Sehingga dan teparan mentang-mentang jadi Nabi Rasul, lalu tradisi-tradisi isi ini menyimpang dengan syariat Islam, lalu dobrak. Dan sampai terkesan itu. Maka Rasulullah pun akan memasuki bulan Rajab, mau tidak mau harusnya hentikan perang. Namun Rasulullah lunas, tidak mantelap julu-julu sampai selesai perang, tuntas perang. Sebab ini gentelap jelu, artinya tuntas perang, mau tidak mau harus perang dilanjutkan. Konsekuensinya harus sebelum teparannya niada adat. Niada adat berarti dia gen menarik masyarakat Arab untuk menganut agama Islam atau mengikut Rasulullah SAW. Sebab terkesan ya doang menita hargain, sementara masyarakat banyak dina hargain. Nah inilah yang dina Rasulullah lunas. Tidak mantelepang julu Allah Ta'ala jelu di tanggal telung dasa bulan Jumadil Akhirah.
Nah, apabila kita mengacu kepada kisah ini, maka boleh jadi Rasulullah SAW dengan para sahabat sekalipun menempuh perjalanan sangat jauh sebenarnya dalam waktu sangat singkat. Piralah jarak jauh hanya 3 mil atau lebih sedikit. Walaupun dengan leka Sinai, Rasulullah akan dapat menempuh jarak ataupun para sahabat sebagai salah satu bentuk kemujizatan Rasulullah SAW. Namun bagaimanapun dari sudut pandang manusia biasa menyebabkan terjadinya suatu kekaguman dan menimbulkan suatu permasalahan bahwa boleh jadi Rasulullah lamun dekna sangat le awal waktu asar atau salat asar sang dek deman arah asar dek salat asar. Lalu apabila dek man arah asar dek salat asar, memang menurut pakaikan hukumnya termasuk dosa beli. Apabila dek man arah waktu antik te melakukan solat termasuk dosa beli. Jauhkannya jadi bukti taat. Wasari'u ila magfiratin wa badiru ila al-amali salihah. Dia dengar maknanya. Apabila beralasan 2 ayat sebelum lalu menyebabkannya dia mana waktu tahun solat, maka dosa beli. Nah, maksud daripada ayat itu lamun arak waktu gelisah. Lamun arak waktu gelisah. Ndakna dia mana arak waktu ada terjuruh mah sembahyang kan gelis lalu. Ndakna sampai terkesan. Jadi Rasulullah SAW jelas ndekna sembahyang asar sebelum tiba waktu asar. Namun sangat di awal waktu. Apabila terjadi kasus marak sibruk, ialah sesampai tipa awali masih owong-owong jelu, sesampai tipa dabuk pun sekeduan jua masih sangat putih jelu, menandakan bahwa masih pelik waktu asar. Yang pelik nah ialah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat dengan cara-cara isi memang dari segi waktu, dari segi pelaksanaan, dari segi cara suatu isi memberikan pelajaran kepada para sahabat sehingga sahabat memiliki pilihan caranya untuk melaksanakan solat, namun tidak berarti lalai daripada rukun si sangat-sangat menentukan. Adapun si berkaitan kanca sunat abad, sunat hayat, kadang-kadang Rasulullah SAW melakukan, kadang-kadang dia untuk memberi pelajaran kepada para sahabat dan sampai terkesan laun si sunat abad jadi termasuk rukun ataupun sunat hayat termasuk rukun. Nah, kiantinya para ulama lah isi menggali cara-cara Rasulullah SAW sembahyang ni sehingga pilihan tetap arah basic menyebabkan umat Islam jadi nyaman dalam melaksanakan solat, terutama sekali si berkaitan dengan masalah rukun apa ada si sunat-sunat sebenarnya, si sunat-sunat hayat, sunat-sunat abad. Sampai timbul perselisihan antara satu komunitas Islam di komunitas lain. Nah, dalam hal si bersifat buruk, dalam si bersifat penyempurna, hendaknya suatu si sangat-sangat utama. Qala al-muhaddits rahmallahu taala babu itsmi man fatathul asru. Ini satu bab pada membicarakan dosa orang yang luput salat asar. Dosa orang yang luput salat asar. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Maliku. Telah bercerita kepada kami oleh Malik. An-Nafi' daripada Nafi'. An Ibni Umar daripada Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah SAW qala. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Alladhi taputuhu salatul asri. Orang yang
luput daripadanya pelaksanaan salat asar, ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Ka'annama, seolah-olah dia diambil ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya. Hadis ini menggambarkan betapa ruginya dengan isi ndekna mau melaksanakan salat asar. Lantaran betapa belik fadilah daripada salat asar. Di dalam beberapa hadis terangkan bahwa salat asar pada salat subuh terutama sekali. Salat asar pada salat subuh, kadang-kadang sebagian ulama mengatakannya salat wusta. Kumbekna karena para malaikat akan rolling dalam pelaksanaan tugas. Malaikat penjaga kenjelu sampai lelai dan ngelemak sampai lelai menyaksikan akan salat asar bahkan menjelang salat maghrib. Kemudian rolling si penjaga kelem sampai subuh pun menyaksikan. Sehingga setiap kali para malaikat ini mengakhiri tugasnya setiap geografis isi tempat terjadi subuh wal maghrib, selalu mendapatkan pertanyaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ngumbe panjaku waktu tinggalan yen. Ngumbe. Jangan kena solat ya Allah. Ning malaikat isi bertugas kenjelo untuk mengakhiri tugasnya kelem. Jangan kena solat ya Allah. Si bertugas kelem pun sampai subuh. Dengan subuh kan terganti isi malaikat kenjelo. Tuhan masih Allah Ta'ala. Yang ngumbe keadaan panjaku pada tinggalannya. Dia sedang solat ya Rasulullah. Nah, kadang-kadang bare ini isi bertugas kenjelo sampai lainu mengatakan kaji tinggalan ia sedang solat dan malik kaji dait ya dalam solat ya Allah. Dait kaji masih dalam keadaan solat. Ini kan rotasi bumi menyebabkan terjadinya terus jadi momen telah waktu maghrib, momen telah waktu asar. Artinya boleh jadi di Indonesia bagian tengah, wah maghrib marantani bagian barat boleh jadi masih berukna zuhur. Mekah masih berukna zuhur. Tuan Malik berukna jam 11:30. Timur jauh. Kadang-kadang berukna tengah mutang. Terus bagian timur Malik kadang-kadang mendekati waktu subuh. Jadi masing-masing geografis lah. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menempatkan masing-masing para malaikat nu mara ukuran detik-detik jarum jam. Tahu posisinya. Karena mara sebru. Karena maghrib di 2 mentelah, isya di 2 mentelah, subuh pun di 2 mentelah. Itu tetap luang arah waktu subuh. Dengan sebab pengaruh daripada rotasi bumi dan planet-planet lain. Maka sekalipun dengan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertanyaan. Sehingga para malaikat-malaikat si bertugasnya sekaligus jadi saksi untuk menyaksikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam si paling getol melaksanakan sholat. Umat terakhir postur tubuh kode dan terbanyak lalu paling banyak kewajiban sholat. Sehingga lamun coba indang-indang terbandingkan penganut agama lain wan dijulu, maka umat Islamnya sangat luar biasa. Samping sembahyang 5 waktu kan, sembahyang rawati, sunat-sunat muakkad silainan, selalu laksana terus. Apalagi sudah mendapatkan separanin lazatul ibadah sebagai bukti daripada pengembangan halawatul iman, mendapat lazatul ibadah, maka di saat nulah tahunya umat Muhammad SAW mengikuti jejak Rasulullah SAW. Waju'ilat qurratu ayni fis sholat. Terjariang kesenang
memandang adalah dalam sholat. Ia dengan mendapatkan lazatul ibadah. Enak nih ibadah. Sehingga apabila nara dua tuntutan adalah sholat umpama timpal lainan, mangan sekalipun umpama, pasti tanda utama yang sholat dulu. Karena apa? Ia mendapatkan lazatul ibadah. Qurratu ayunin dalam sholat. Mangan, memang enak mangan. Tapi lah apa arti daripada suah mangan apabila seluput qurratu ayun ini, lazatul ibadah. Lebih-lebih luput salat asar. Lamun terluput salat asar, maka contohang si Rasulullah marah dengan isi kehilangan keluarga timpal harta. Kehilangan keluarga timpal harta. Makat ni senjai diajari contoh si Rasulullah. Seolah-olah umat Islam ni adalah manusia isi hubbul usrah dan hubbul mal. Sangat mencintai keluarga dan sangat mencintai harta. Lebih-lebih innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kemudian wa min auladikum azwajikum fitnah. Nah ini adalah tegambaran si Rasulullah. Kumbena. Karena selalu dalam ukuran penentuan hukum no si berlaku secara mayoritas. Si berlaku lek kebanyakan umat. Walaupun memang umat Muhammad pun banyak isi memang menjadikan keluarga dan harta sebagai alat untuk merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila harta hilang, keluarga hilang, justru menyebabkan ia semakin rapat kepada Allah. Nah, itu adalah tentu sebagian, tidak seluruh umat Muhammad SAW sih memiliki makom semacam itu. Sehingga ia tidak gunayang sebagai tamsil si Rasulullah SAW dengan isi luput melakukan salat asar sampai liwat waktu asar di deman menggawe ia walaupun sempat kada misalnya tetap merasa marakna kehilangan keluarga dan kehilangan harta. Ensin gambaran si Rasulullah SAW. Karena apa? Karena salat asar ini isi termasuk bagian daripada salat wusta, salat subuh persunan juga. Memang kan banyak alasan daripada para ulama untuk menjadikan salat asar dan salat subuh sebagai salat wusta. Isi tersebut wahafizu ala salati wa salatil wusta. Peliharalah salat maksudnya dan salat wusta. Dan salat wusta ini terungkap di tengah-tengah ayat si berbicara tentang masalah keluarga. Sebelum ayat ini pembinaan keluarga. Setelah ayat ini pembinaan keluarga. Menunjukkan Allah memberikan suatu pelajaran bahwa salat adalah merupakan suatu seker isi bau menggerakkan pergerakan keluarga sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah apabila rajin melakukan sholat. Bahkan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mendoakan Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min zurriyati rabbana taqabbal minni. Nah ini adalah salat wusta. Maka asar sebagai salah sopok salat isi memang terkait si para malaikat di saat terjadi rolling tugas kenjelo dan kekelam adalah selalu jadi bahan laporan malaikat di depan Allah Subhanahu wa taala. Babu man tarakal asra. Ini bab pada membicarakan tentang orang yang meninggalkan salat asar. Hanya meninggalkan lah luput. Luputnya berarti kan belum tentu ya meninggalkan dengan secara sengaja, karena boleh jadi karena suatu kesibukan lah dia luput. Hanya meninggalkan dengan secara sengaja. Haddatsana Muslim bin Ibrahim. Telah bercerita kepada kami oleh Muslim bin Ibrahim. Qala haddatsana Hisham. Telah bercerita kepada kami oleh Hisham. Qala haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir. Telah bercerita kepadaku oleh Yahya bin Abi Katsir. An Abi Qilabah, daripada Abi Qilabah.
an Abil Malih, daripada Abil Malih, qala kunna ma'a Buraidata, kami bersama Buraidah, fi gazwatin, pada satu perangan, fi yaumin dhi ghaimin, yaitu pada satu hari yang diliputi oleh mendung, awan tebal, mungkin berisi hujan. Faqala, maka berkata dia, bakiru bisalatil asri, bersegeralah kalian melaksanakan salat asar. Bahasa Rasulullah menyuruh para sahabat, silakan pada segera salat asar. Atau Rasulullah bersabda, lagu si kancanan Abu Buraidah, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man taraka salatal asri, siapa saja yang meninggalkan salat asar, faqad habita amalahu, maka sungguh telah batal amalnya. Batal. Ini sangat ekstrim memang. Sengaja meninggalkan salat asar, terus Rasulullah berbahasa, batal amal. Amal simpe masuk dengan batal. Berarti amal selain lainnya. Apakah termasuk salat zuhur batal? Ataukah selain lainnya? Kemudian apabila terjadi yang qad, ini adalah qad li takrib. Qad li takrib artinya menunjukkan hampir. Pada mara man taraka salata amdan faqad kafara jiharan. Qad ini adalah qad li takrib. Hampir dia diklaim menjadi kafir terang-terangan. Banyak qad li takribnya. Seperti man tazawwaja faqad istakmala nisfu dini. Siapa saja melakukan nikah, maka hampir sempurna setengah agamanya. Fal yattaqillaha fin nisfil akhir. Silakan dia bertakwa kepada Allah pada pertengahan berikutnya. Ini untuk menunjukkan qad. Qad ini adalah qad li takrib. Memang li tahqiq tetap dasarnya adalah tahqiq apabila tampil madi. Nah, lagu walaupun qad li tahqiq ini berubah jadi taklil, ini tetap tahqiq walaupun tampil fi'il mudhari. Misalnya qad nara takalluba wajhika. Narone kan fi'il mudhari. Kadang-kadang dengan keliru, sehingga naro paran fi'il sulasi mujarrad. Kita tahu nun adalah nun huruf mudara'ah. Kata apa? Kata tahqiq, kumene karena tahu fi'il madi. Darona fi'il madi. Fi'il mudhari darono. Lagu tetap tahqiq. Kumene karena Allah jadi fa'ilnya. Nahnu dalam hal ini adalah Allah. Qad nara takalluba wajhika fis sama'i falan waliyan ka qiblatan tardaha. Sesungguhnya dia ada kadang-kadang, karena Allah Ta'ala dinara kadang-kadang. Dinara kadang-kadang Allah Ta'ala. Setiap qad simatama terhadap fi'il mudhari sekalipun apabila fa'ilna Allah, maka dinara kadang-kadang. Karena lamun taklil itu artinya kadang-kadang. Harus ditahqiq. Sesungguhnya kami lihat bolak-balik wajahmu ke langit dan ke bumi, berharap turun wahyu untuk memberitahukan kau harus pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Ka'bah. Akhirnya pas waktu subuh, salat pertama, rakaat pertama Baitul Maqdis, rakaat kedua adalah Baitullah. Nah iya, paranin masjid salat Rasulullah, paranin masjid kiblatain. Masjid kiblatain. Iya tahu ini. Maka kiblatain, Kuba, merupakan masjid-masjid bersejarah. Isi memang terkadu salat si Rasulullah SAW. Yang
perlu para catatan sejarah untuk tabaruk. Dia terbedait kan cara Rasulullah SAW. Lagu bayi tauna wasolat, dono dan solat. Le raudah misalnya. Le kubah le mimbar nu. Mimbar sile raudah. Maka untuk tabaruk. Ya tentunya dalam hal meninggalkan salat asar isi lamun sibru luput ni hadis sibru anu luput daripada salat asar boleh jadi karena sesuatu kesibukan bersifat duniawi atau mungkin keagamaan. Lagu marak misalnya si telang keluarga timpal harta. Nah ini jana habitar amaluhu ni. Menjadi batal amal. Jadi batal. Jadi kumbena lantaran bau teparanin kunci daripada amal-amal cigawe lek jelunu adalah terpusat lek salat asar. Apabila dek nagawe salat asar dengan cara sengaja seolah-olah ia marak lulun kayu isi teplang akahnya. Salat asarnya bagikan akah daripada amal secara lek jelunu. Tiba-tiba sengaja dek nagawe. Berarti ia meleng akahnya amal. Gelayulah dia. Dia menelayu. Geru. Geru ni kan wah ibarat daripada dia nak anggap wah beramal. Jadi makna daripada batal ni. Nah kemudian nak kada berbe. Nak kada. Misalnya silakan kada. Apakah dengan kada ni lalu hidup malik amal si wah batal. Hidup ya. Karena seolah-olah ya marak itu sambung antara lulus wah terbang timpal akah atau tunggak si masih di dalam tanah. Nah, ibarat sehingga betapa mulianya salat asar yang dikanggu kan remeh-remehan. Babu fadli salatil asar. Nah, kemudian ini satu bab pada bicarakan fadilah salat asar. Haddatsana al-Humaydi, telah bercerita pada kami oleh Humaydi. Qala haddatsana Marwan, bercerita pada kami oleh Marwan bin Muawiyah, Marwan bin Muawiyah. Qala haddatsana Ismailu, telah bercerita pada kami oleh Ismail, an Qais, daripada Qais, an Jurair, daripada Jurair. Qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panadhara ilal qamari lailatan, maka dia memandang kepada bulan pada satu malam, bulan purnama ni, yani al-badra, yaitu bulan purnama. Wa qala innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan dapat melihat Tuhan kalian kama tarawna hajal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Sebagaimana kalian lihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi. La tudamuna. Kalian tidak berebutan untuk melihat dia. Kalian tidak berebutan untuk melihat Tuhan, melihat Allah. Fa in istata'tum, maka jikalau kalian mampu, maka kalau kalian mampu, alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi, bahwa jangan kalian dikalahkan atas salat sebelum terbitnya matahari, salat subuh maksudnya. Wa qabla ghurubiha, salat asar. Faf'alu, silakan lakukan. Tsumma qara'a, lalu Rasulullah membaca, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka sucikanlah Tuhanmu, pujilah Tuhanmu. Sucikan dan pujilah Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ismail, ay if'alu la tafutannakum. Lakukan, jangan kalian sampai luput. Nah, ini padilah daripada salat asar dan salat subuh. Rasulullah memang sangat hebat metodenya. Pertama, membuat dengan penasaran. Dengan suatu gambaran, sabar selapu, coba kita bulan.
kita bulan. Indah kan? Indah. Dinara penghalang, selapu pada babu kita, Dinara pada berbutan berdesakan untuk kita ya dinara. Nanganulah tan megen pada kita Allah Ta'ala jemaah dalam surga. Jadi apakah tasbih bulan timpal Allah Ta'ala ni pada kalimat kama tarauna al-kamar Lailatul Badrinu sebagai satu tasbih pas? Hanya sebagai suatu tasbih tidak mungkin kepada maratan hakikat Allah. Hanya gambaran dengan suatu isi melah muda na cerna si isi sahabat. Dengan misalnya gambarkan jutaan kali keindahan bulan. Sebagian bandingan tentang ketampanan Allah tidak mungkin bau sebagian padain. Jangankan jutaan miliaran keindahan bulan. Menggunayang untuk menggambarkan ketampanan Allah di bau. Maka akan kesulitan para sahabat untuk mengukur miliaran kali lipat bulan. Nah, ya dengan mudahlah dulu. Dengan cara mudah. Berarti era berdasarkan hadis ini umat Muhammad SAW akan jaminan Allah di dalam surga. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Mua daripada umat Muhammad era nadirah berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya lah dia memandang. Berarti memandang dengan ainur rasi. Mandang dengan mata kepala. Nah, lagu dindek segambarang jebulet Allah Ta'ala marah bulan purnama ndak. Demen kepada si Rasulullah ngenuntanan ndak paran Allah Ta'ala bulat malah bulan purnama. Atau pandangan jauh kan bulan purnama ni bersinar. Marah bumi pun kita dengan bulan bersinar. Bumi pun bagikan bulan ruana dengan bulan. Para entante kita bulan dengan bumi bersinar karena mendapatkan sinar pantulan dengan jelu. Nah, ia sebab nanti gambaran sebelum merupakan gambaran sederhana dalam segi apa? Dalam segi ndik naragan penghalang teu wah gen kita Allah Ta'ala era ndik gen berebut rebutan gen bau sete kita selapu umat iman. Selapu umat Muhammad SAW akan nyerminan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia merupakan kenikmatan si paling nikmat. Kenikmat surga adalah memandang Allah dengan ainur ra'si. Nah, berbeda kacau bumi. Bumi memang arak takhalli, arak tahalli, arak tajalli. Lamun le bumi ni jana. Ndek kita dengan mata kepala karena la yudrikul absar wa huwa yudrikul abwar wa huwa latiful khabir. Nah, le bumi jande. Apa sih kita? Ainul yakin. Ainul yakin. Sehingga setiap makhluk kita separanin al-kaun. Iza ra'aital kaun, ra'aital mukawin. Lamun kita alam ni pasti tam kita Allah. Sebenarnya alam ni kan di nara. Barang di nara no gelap. Petang menurut Ibnu Athaillah. Justru ia penghitan barang sidik narak ni dengan sebab arah nurullah, sinar Allah, si memancar kepada alam ni. Yang dia kita ya. Berarti apabila dia teman bau musyahadatullah dengan sebab kita alam, maka berarti dia kekurangan Allah, lagu kekurangan syarat di dalam diri temesa. Isi masih banyak ron kabut-kabut syarat di dalam hati ente mengakibatkan taat batin jadi di darah. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Qala haddatsana Malik, bercerita kepada kami oleh Malik. An Abi Zannad, daripada Abi Zannad, Anil Arad, daripada Arad, An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahari. Yata'aqabuna fikum
malaikatun bilaili wa malaikatun bin nahari. Yata'akabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun bin. Nah, ini termasuk ya logat akalunil baragisunu. Sebenarnya cukup arak waw jadi fa'il kalimat yatakabuna. Sedangkan malaikatun jadi badal daripada mahal waw. Ndik jadi fa'il daripada yatakabuna. Badal daripada mahal waw. Yata'akabuna fikum. Seharusnya malaikatun yatakabuna fikum. Namun terpindah malaikatun jadi mubtada. Jumlah fi'il fa'il yatakabuna jadi khabar mubtada. Alai itu pada mara akalunil baragisu. Ya sih, di dalam kitab dahulukan akalunil baragisu. Itu dua arah fa'il. Kalimat apa namanya wawu, mahal wawu. Kemudian tiba-tiba tulan baragisu. Nah ini ya ta'akabuna fikum malaikatum billaili wa malaikatum bin nahari. Berganti pada kalian. Seharusnya dendek narak wau. Seharusnya narak wau. Ya ta'akabu fikum malaikatum billaili wa malaikatum bin nahari. Lagu ini sabda Rasulullah. Ingin nikmat dan sabda Rasulullah. Walaupun di mana arah ilmu nahwu waktu itu. Karena ilmu nahwu kan setelah Rasulullah wafat. Di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tahun arah nahwu. Lagu Rasulullah ya ta'akabuna fikum. Seharusnya tidak perlu arak wau di narak nun. Nara sebutun yata'akabu fikum malaikatum billaili wa malaikatum bin nahar. Lagu karena logat akalunil baragisu masih bro. Bersilih berganti pada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri, dan mereka berkumpul pada salat fajar. Salat subuh maksudnya. Salatil asri pada salat asar. Thumma ya'ruju. Kemudian naik. Alladzina batu fikum. Orang-orang yang bermalam pada kalian. Orang-orang bermalam maksudnya orang-orang yang bertugas malam. Payas aluhum. Maka Allah menanya mereka. Wa huwa a'lamu bihim. Padahal Allah Maha tahu dengan mereka. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba saya? Jangan kena ngumbe panjaku kita me. Jangan kena ngumbe panjaku tinggalang me. Fayakuluna taraknahum wa hum yusalluna. Kami tinggalkan mereka di saat mereka melakukan salat. Wa atainahum wa hum yusalluna. Dan kami datangi mereka pada waktu mereka salat. Nah, ini adalah salat subuh dan salat asar maksudnya. Maka hadis pertama beruknu seolah-olah Rasulullah mengatakan sai meleng kita Allah marak entan kita bulan purnama era dalam surga ndak lali salat subuh, ndak lali salat asar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat sini mempertanyakan tentang hambana isi ketinggalan di saat salat subuh dan di saat salat asar. Maka lantaran inilah yang betul-betul perhatian salat subuh tempat salat asar. Memperhatikan salat subuh dan salat asar tidak berarti silain singumbe. Silain perhatian masih sangat perhatian dan akan menjadi talazum. Talazum artinya saling menentukan. Sebagai tanda bukti kita memperhatikan salat subuh dan salat asar, maka salat silain sangat perhatian. Karena ia marak sebru, bagikan akar dan buah. Seolah-olah salat subuh dan salat asar adalah bagikan akar, sedangkan salat maghrib, isya dan zuhur adalah bagikan buah. Bagus ditindikna buah sangat bergantung kepada bagus ditindikna akar. Saling mempengaruhi. Nah, oleh sebab itulah maka akan kelihatan bahwa nilai diri kita. Lamun bagus kita melaksanakan salat silainan maghrib, isya dan zuhur, berarti walingan tu ukur diri kita
ya bagus serta melaksanakan salat asar dan subuh. Nah, sehingga setelah tercoba meyakini hal itu, harus berusaha untuk berikhtiar untuk senantiasa memelihara salat 5 waktu. Wa hafizu ala salawati was salawatil wusta. Nah inilah ya umat Muhammad SAW merasa pokoknya yakin seyakin-yakinnya bahwa umat Muhammad terjadi yang Allah Subhanahu wa taala lahir paling akhir lagu tema surga paling julu. Lantaran apa? Lantaran sholat selima waktu ini. Sehingga dinara umat Nabi Rasul selinan sholat manatan itu nih. Coba dekatin penganut-penganut agama lain. Minta sholat, wallahu a'lam dia tahu. Nah sebabnya harus bangga terpilih Allah Subhanahu wa taala jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iya nanti dengan Allah taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dalam arti mafhum wafakahan adalah dendek mati kecuali lah masih tetap jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kenana. Qalu babu man adraka raka'atan minal asri qabla al-ghurubi wallahu alam bisawab. Ila